Al, kembali lagi dengan saya Sandi Maksum di channel Al Maksum. Kali ini kita tidak sedang berjalan-jalan ke desa atau mencari sejarah desa, tapi kali ini saya akan memberikan atau bercerita tentang bagaimana cara menembus ke alam gaib. Karena mungkin banyak pertanyaan dari kalian, bagaimana cara saya mendapatkan sejarah-sejarah yang ada di sekitar desa-desa. Dan saya akan ceritakan mengenai berawal dari pengalaman saya sampai dengan bagaimana cara menembus alam gaib. Tapi ingat Al, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di YouTube kami agar kami selalu bersemangat dalam membuat video. Oke, lanjutkan videonya. Mengenai tentang cara menembus alam gaib, mungkin kalian percaya dan tidak percaya, tapi saya pernah atau saya sering menembus alam gaib dan mengajak beberapa orang-orang yang penasaran bagaimana sih alam gaib itu, seperti apa sih desa yang ada di sekitar kalian ketika digaibkan. Maka saya bisa mengantarkan beberapa orang, bukan maksud saya sombong, tapi itu kebenarannya. Sejak kapan, mungkin pertanyaan yang pertama, sejak kapan saya bisa melakukan hal ini? Tepatnya ketika saya masih SMA kelas 1, dan itu saya dibuat oleh almarhum guru saya agar saya bisa melakukan interaksi dengan beberapa makhluk. Sebenarnya awalnya saya tidak ada niat untuk mengenal dunia gaib. Awalnya saya hanya ingin bisa bela diri secara instan dengan beberapa amalan-amalan, tapi ternyata seperti ada maksud lain dan saya bisa melihat itu, dan itu ternyata sengaja dibuat oleh almarhum guru saya agar saya bisa berinteraksi dengan makhluk gaib. Dan cara-cara menembus alam gaib, mungkin kalian penasaran, apakah bisa orang biasa menembus alam gaib? Sebenarnya bisa, tapi dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kalau tidak melakukan hal-hal tertentu dan harus ada yang mengantarkan, bisa, semua orang bisa, tapi tidak sempurna. Ada yang bisa melihat sekitarnya, ada hanya yang bisa mencium baunya, dan ada yang hanya bisa mendengarkan hal-hal gaib di alam gaib tersebut. Mungkin trik yang pertama dalam melakukan ke alam gaib bagi kalian yang ingin berniat, tapi saya sarankan kalian harus punya guru. Kenapa? Agar kalian tidak tersesat ketika kalian melakukan perjalanan ke alam gaib. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan ialah kalian harus mengenal Tuhan kalian. Karena di alam gaib ini sangat menggoda iman kalian terutama. Makanya kalian harus kuatkan iman kalian dan kalian harus mengenal Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian? Itu yang pertama. Dan bagaimana caranya mengenal Tuhan kalian? Bisa melakukan sholat bagi orang muslim, bisa melakukan berpuasa dan lain sebagainya, melakukan kekosongan sampai kalian benar-benar yakin siapa sih Tuhan kalian. Dan yang kedua, agar lebih sempurna biasanya untuk menembus alam gaib kalian harus berpuasa selama 4 hari. 4 hari berturut-turut kalian berpuasa. Dan di hari yang keempat kalian harus berpuasa 24 jam mengosongkan diri kalian. Dan ingat, itu puasanya tidak sekedar puasa, tapi di situ kalian harus bisa mengenal siapa Tuhan kalian. Agar apa? Agar kalian tidak tersesat ketika kalian menembus alam gaib. Jadi kalian di hari yang keempat ini kalian berpuasa selama 24 jam dan tidak boleh tidur. Di situ kalian harus mengenal Tuhan kalian. Kalian harus benar-benar yakin siapa sih Tuhan kalian. Seperti kalian bisa melakukan sholawatan, membaca Al-Quran kalau bagi umat muslim. Di situ kalian manfaatkan sampai benar-benar mendapatkan petunjuk yang sesungguhnya. Disitulah. Dan yang setelah kalian menyelesaikan itu, puasa dan lain sebagainya, sebenarnya ada amalan lain. Tapi kalau kalian hanya ingin benar ke dunia gaib, alam gaib, menembus alam gaib dengan orang yang sudah kalian percaya, yang terakhir kalian baca syahadat dan juga sholawat. Nanti orang yang akan mengantarkan kalian itu lebih mudah untuk mengantarkan kalian menembus alam gaib. Ini itu sedikit trik-triknya dan cara-caranya bisa kalian lakukan dengan orang yang sudah berpengalaman.
karena di alam gaib itu bisa menyesatkan kalian. Ini sedikit cerita dari saya. Kurang lebih 2 tahunan yang lalu, ketika saya masih berkuliah, ada beberapa orang atau anak-anak yang penasaran ingin melihat alam gaib dan menembus alam gaib. Tujuan alam gaib saya itu ketika itu masuk ke dalam istana. Dengan 3 anak, saya antarkan semuanya ke dalam istana. Dan di alam gaib itu saya tidak tahu kalau dari salah satu anak ini ternyata sedang ada yang diincar untuk dijadikan tumbal. Saya tidak pernah tahu. Dan di situ kesempatan para makhluk halus yang ada di sekitar situ untuk mengambil mengambil sukma anak yang sedang diincar. Dan hampir dari mulai jam 12, kalau nggak salah dari jam 1 sampai jam 3, satu anak ini tidak bisa kembali lagi. Entah kenapa. Dan setelah ditelusuri ternyata memang ada yang ini mau diambil. Dan di situ pengalaman yang menurut saya pengalaman paling buruk di situ ketika menembus alam gaib. Makanya saya sarankan ketika kalian ingin menembus alam gaib, berhati-hatilah. Kalian harus benar dengan orang yang sudah berpengalaman ketika menembus alam gaib, karena banyak hal-hal yang tidak bisa kalian duga di alam gaib sana. Jika kalian hanya ingin coba-coba, sekedar coba-coba, lebih baik kalian pikirkan lagi dengan matang-matang. Jangan sampai menyesali diri kalian. Dan alhamdulillah anak yang tadi, yang ketika saya bawa itu, kita bisa kembali lagi ke alam manusia dengan keadaan normal dan utuh. Itu juga ada yang membantu saya agar bisa mengembalikan si anak tersebut. Itu sekitar tentang perjalanan ketika menembus alam gaib. Dan kalian pasti bertanya, sebenarnya ketika menembus alam gaib, apakah seluruh tubuh kita masuk ke dalam gaib? Atau ruh kita? Atau apa sih? Sebenarnya yang menembus ketika ke alam gaib itu dinamakan sukmanya yang menembus. Sukma seseorang yang akan menembus alam gaib. Mungkin banyak video-video yang membahas tentang sukma, ruh, dan jiwa. Ketiga itu berbeda. Dan sukma menurut versi saya, sukma itu ada 2. Semua orang memiliki 2 sukma. Sukma putih dan sukma hitam. Bisa dikatakanlah sukma hitam ini sebagai nafsu dari seseorang yang diwujudkan dalam sukma hitam. Yang kedua, sukma putih bisa dikatakan nur atau cahaya seseorang. Dan ketika 2 sukma ini saling melengkapi, saling membantu ketika berada di dalam tubuh kita. Dan ketika kita menembus alam gaib, nah sukma kita inilah, ya salah satu dari sukma kita inilah yang akan menembus alam gaib, yang akan melihat sekitar situ. Seperti apa sih keadaan di alam gaib? Jika kita melihat bangsa hantu, maka ada hantu yang hanya kepalanya saja yang terjatuh dan lain sebagainya, itu sukma kita. Apakah setelah kita menembus alam gaib mempunyai efek-efek tertentu? Iya. Kemungkinan besar punya efek. Itu sebenarnya efek-efek ini lebih tepatnya pada orang yang sejak lahir sudah memiliki kemampuan yang dari leluhurnya turun temurun, kemampuan yang sama dari turun temurun, itu akan mempunyai efek besar. Ketika dia kembali lagi, dia akan selalu melihat makhluk-makhluk halus yang ada di sekitarnya, walaupun tidak melakukan menembus alam gaib. Setelah itu kalau dari turun temurun. Kalau dari orang biasa mungkin akan sedikit melihat ketraumaan apalah, seperti ketika di alam gaib biasanya tidak disangka-sangka muncul makhluk yang aneh dan lain sebagainya. Disitulah akan menghadapi ketraumaan, seperti makhluk yang hanya ada kepalanya saja, seperti ada orang kecelakaan di situ. Itu banyak sekali kejadian-kejadian aneh di dalamnya. Mungkin dengan cara-cara yang tadi kalian bisa mencoba dengan orang yang ingin yang sudah bisa, maksudnya yang memiliki kemampuan yang jauh lebih dari saya yang kalian percayai untuk menembus alam gaib. Mungkin saya juga akan memperlihatkan kalian bagaimana cara menembus alam gaib, dan dengan beberapa orang yang nanti akan saya panggil di sini untuk melihat alam gaib. Agar lebihnya saya akan praktekkan langsung dengan cara-cara yang tadi, itu baca syahadat dan sholawat. Nanti akan saya antarkan orang tersebut ke alam gaib.
Jika kalian penasaran, jangan kemana-mana, terus tonton video ini sampai dengan selesai. Oh ya, video ini tidak ada unsur apa ya, buatan. Ini real, asli. Video ini saya asli. Saya juga ngomong dadakan, nggak ada naskah, nggak ada apa. Ini asli. Jika kalian tidak percaya, biarlah, tidak apa-apa. Yang percaya, alhamdulillah berarti kalian masih percaya dengan hal-hal yang mistis di sini. Oke, sebentar lagi kita akan lihat bagaimana cara menembus alam gaib. Lanjutkan. Oke, di sini saya udah ada 2 anak yang akan menembus alam gaib. Semoga tidak ada gangguan. Kita berdoa bersama. Semoga di alam gaib ini kita menembus dengan aman dan tidak ada gangguan dari makhluk-makhluk lain atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita akan coba menembus alam gaib. Kalian tonton terus videonya. Kalau kalian tidak suka dengan video ini, bisa kalian skip saja. Tapi kalau kalian ingin penasaran dengan bagaimana menembus alam gaib, tonton terus. Wajib tonton terus. Saya akan perlihatkan ke kalian. Tonton ya. Pegang tangan. Ini biasanya 3 orang, tapi karena ada dua anak aja. Silakan mulai baca syahadat dan salawat. Semua, Tuan. Bisa ya. Katon mas. Kini perempatan. Bisa katon pun. Iya bang. Tunggu 5 rupiah sehingga ini marah. Coba suasana di perempatan pelabuhan seperti apa menurut kamu, Mak? Banyak orang Kang. Pasar seperti pasar. Ini kita berada saya mentransfer mereka ke dalam desa di sekitar desa pelabuhan. Sekarang berada di perempatan desa pelabuhan karena masih desa ini. Sudah ketemu sama orang? Sudah. Makhluk apa itu, Pri, yang kalian temui? Macam mana? Mereka sedang diantar oleh sosok harimau. Kita akan menuju suatu tempat itu seperti tempat bar. Ikuti dia. Kita ke tempat bar. Kenapa saya ingin ke tempat bar? Di sini kita akan lihat, walaupun di alam gaib kok ada bar. Barnya beda loh. Barnya seperti bar zaman dulu. Dan kita lihat aja seperti apa bentuk barnya. Ya sudah di depan bar. Coba bentuk bar seperti apa, Mang? Lapangan luas, banyak orang sedang muter Kang. Sedang berputar. Minuman kayak apa, ada minuman? Ada Kang. Jenis minuman apa, Pri? Baunya bisa mengenali. Tapi bir. Lebih banyak bir apa tuak? Tuak. Nah, jadi di bar ini, barnya itu seperti, kalau rumahnya kecil ya, tapi lapangannya luas, banyak minumannya. Minuman, lebih banyak minuman tuak, bir juga ada. Mungkin bir untuk yang lebih berkelas lah. Di sini kita bar. Mau apa kita ke bar? Saya ingin mengantarkan mereka melihat sebuah pertarungan di alam gaib. Alam gaib itu apa ya? Sedikit-sedikit bertarung sebenarnya makhluknya. Kita lihat aja. Nanti mereka akan menceritakan. Silakan ikuti terus.
ini sudah masuk ke dalam sebuah pertarungan di arena pertarungan. Ini malam Jumat, pertarungannya agak ramai dan terlihat para bangsawan juga ada di sekitar situ, bangsawan jin atau bangsawan siluman. Banyak beberapa terah-terah kalau di dalam dunia siluman ini. Kebanyakan para bangsawan itu biasanya bermain semena-mena. Makanya malam ini saya semoga tidak ada terjadi apa-apa di dunia. Masih kuat? Kuat Bepri? Masih kan? Apa yang dilihat di sekitar pertarungan tersebut? Coba Mal. Sedang berputar. Makhluk yang sedang bertarung bisa terlihat situ. Siluman macan Dengan jin dan setan sih. bentuknya Kayak gundurwo. kamu Pri bisa lihat nggak makhluk yang satu lagi yang selain harimau yang sedang bertarung? Seperti ada tanduknya kan di kepalanya. Tanduknya. Kita keluar dulu dari pertarungan ini. Kayaknya ada para bangsawan sedang apa ya, kayak melihat kita, kayak mereka mencurigai kita. Keluar dulu. Yuk keluar dari pertarungan. Izin ke ini suruh diantar lagi. Ini kenapa saya sedikit ini? Karena di sini bangsawan jinnya seperti mencurigai kita. Mungkin merasakan kalau kita ini manusia di dalam. Kenapa sih saya nggak ikut? Kan sayanya menjelaskan. Kalau saya ikut nanti penjelasannya kurang enak. Candle ya, keluar semua. Candle. Oke, bisa diceritakan bagaimana rasanya di dalam alam gaib ini yang tadi kalian lakukan? Mal, rasanya aja. Suasananya beda. Panas, ada agak panas. Kalau kamu Pri? Ya panas, terus kalau nggak kuat sih ya bisa pusing kepalanya kalau kehabisan tenaga. Itu di alam gaib. Hanya di alam gaib ini, selain kalian tadi puasa itu sebenarnya melatih fisik kalian. Karena di alam gaib kita harus butuh fisik yang kuat persiapannya dan keyakinan kita. Saya sarankan keyakinan kalian yakinkan dulu. Banyak godaan di alam gaib itu. Apalagi ketika ketemu jin yang tugasnya menggoda, itu sangat berbahaya sekali. Atau para siluman yang tugasnya menggoda itu sangat berbahaya. Mereka biasanya sering mengasihkan benda-benda atau barang-barang yang agar kita mempercayai barang-barang tersebut. Tiba-tiba mengasihkan batunya dengan batu ini bisa menyembuhkan orang, atau dengan batu ini bisa menyembuhkan virus corona. Hebat banget itu. Dan nanti orang itu akan mempercayai batu daripada Tuhan. Itu yang akan dikhawatirkan. Itu pasti terjadi. Banyak sekali kejadiannya. Ada juga yang mengaku makhluknya bernama si A, si B, dan banyak. Makanya saya sarankan ketika kalian menembus alam gaib dengan yang tadi saya jelaskan, mungkin sebenarnya ada beberapa hal lagi. Kalau kalian tidak kuat juga itu bisa berbahaya sekali, sangat berbahaya. Tapi kalau kalian penasaran, kalian bisa lakukan dengan orang yang sudah profesional, yang sudah terbiasa, yang sudah melakoni hal-hal gaib ini. Dan habis ini saya akan melakukan perjalanan gaib juga, perjalanan yang akan lebih seru. Tapi sebelumnya, jangan kemana-mana, lanjutkan terus videonya. Oke Al, kita lanjutkan lagi menembus alam gaib ini. Masih dengan dua orang ini, dengan anak ini. Tadi kita di perjalanan tadi ketika di bar-bar atau di tempat minum-minuman keras dan pertarungan. Sekarang saya akan mengajak mereka hal yang paling kalian ingin lihat. Semua orang ingin lihat di alam gaib itu ialah istana alam gaib. Ya, seperti apa sih bentuk istananya? Dan apa aja sih penghuni-penghuni istana tersebut? Saya bisa dikatakan saya sering ke istana tersebut dan banyak makhluk yang mengenal. Jadi saya mungkin akan ajak mereka ke dalam istana tersebut. Ya bisa dikatakan itu istana milik pribadi. Walaupun kita akan antarkan mereka. Ini bukan maksud saya sombong. Ini hanya sekedar saya ingin agar kalian lebih mempercayai lagi dengan alam gaib. Kalau
Sungguhnya dunia kita ini dekat dengan alam gaib, sangat dekat. Kita bisa menembusnya begitu cepat, seperti transfer, seperti roda mesin waktu. Tapi ini bukan mesin waktu, tapi ini perjalanan yang menembus ke dimensi yang lain. Oke, kita akan perlihatkan istana ya. Saya akan membawa mereka ke dalam istana, mengantarkan mereka ke dalam istana. Siap? Benar. This one. Siap ya? Iya. Kalian bisa lihat gerbang istananya. Bisa. Berikan salam pada penjaga. Masuk gerbang, ikuti cahaya warna kuning. Kalian lihat-lihat, nanti kalian bisa ceritakan apa yang kalian lihat di dalam istana ini. Terus telusuri aja cahaya kuning itu sebagai penantang kalian. Berhenti di suatu patung besar itu, kalian lihat patung besar tersebut, seperti apa bentuknya, bagaimana. Malam ini agak sedikit besar. Ikuti lagi cahaya kuning. Kita masuk ke dalam sebuah lorong kayak penjara. Apa yang di penjara? Ikuti aja. Baik, berhenti dulu. Gak ada sini. Berikan salam padanya. Ya, lanjutkan lagi. Ikuti terus cahaya kuning, itu penuntun kalian kemana kalian harus berada dan di lokasi mana, itu sebagai penuntun kalian. Ya, perhatikan di sekitar penjaranya, itu banyak wajah-wajah yang tidak kalian asing, kalian kenal, walaupun penjaranya sekarang seperti sudah agak rusak. Kalau sudah, kalian ikuti lagi cahaya kuning, kalian bisa lihat-lihat lagi kemana. Ini di situ sampai ke suatu tempat. Oke, perhatikan tempat itu seperti apa. Ini mereka sedang melakukan perjalanan ke menyusuri lorong-lorong istana, sudah berada di dalamnya dengan tuntunan, yaitu saya berikan cahaya kuning agar bisa menuntun mereka kemana mereka harus melangkahnya. Ini energinya agak berat ya, mungkin karena malam Jumat atau apa, biasanya tidak seberat ini. Ini menyerot energi banyak udah. Sekali lagi, jika ingin kalian mencoba permainan kayak gini, jangan sendirian. Saya sarankan jangan sendirian. Kalian harus punya pendamping, orang yang sudah terbiasa dan mengerti menembus alam gaib. Sudah? Oke, kita kembali lagi ke gerbang. Saya kira sudah cukup untuk lihat-lihat ke dalam istana. Handle. Oke, kita akan lihat cerita mereka seperti apa istananya. Dari zaman dulu, karena ini harus kalian perlu ingat, walaupun ketika kita menembus alam gaib, biasanya apa yang kita lihat itu berbeda dengan rekan kita bertiga misalkan. Mereka akan melihatnya yang berbeda. Karena apa? Karena fokus dari setiap orang itu berbeda, fokusnya berbeda. Jangankan dari jangan dari lokasinya, kadang-kadang warnanya juga berbeda, karena melihat fokus yang berbeda. Si ini fokusnya ke sini, si itu fokusnya ke situ. Atau adalah satu lagi fokusnya ke lain lagi, itu fokusnya akan berbeda. Jadi tapi akan menuju pada arah yang sama walaupun fokusnya berbeda. Karena inilah kita, seperti orang ketika berpikir pasti berpikirnya berbeda.
Ketika kita merumuskan sesuatu pasti memikirkan hal yang berbeda. Seperti aja di alam gaib ini. Ketika kita menembus barang-barang, fokusnya pasti akan berbeda dengan fokus satu dan yang lainnya. Mungkin kalian paham yang saya maksud tentang fokus ini. Bisa jadi si A sedang melihat situ, si B-nya sedang melihat yang lainnya, bisa jadi. Oke, saya akan dari Jamal dulu. Bagaimana, Mak? Tadi sana, gerbang dari gerbang. Gerbang ada penunggu Buddha, ada 2. Terus ketika Masuk disambut oleh cahaya kuning, masuk lagi ke penjara. Patung yang mirip mukanya. Oke, jangan gitu. Ya, terus belok ke kanan dia, ke kanan. Di situ ada penjara seperti penjara Sukma. Lanjut setelah dari situ. Penjara Sukma terus ke mana ya? Seperti lorong, terus udah balik lagi. Nah ini fokus dari Jamal, atau ketika Jamal masuk ke dalam istana tersebut, saya ingin tanya ke Supri, mungkin pasti ada yang dilihat yang berbeda. Apa yang dilihat di sekitar sana dari awal ketika masuk? Di pintu gerbang ada seperti singa. Ya, singa. Terus masuk ada patung kamu Kang. Terus masuk ke lorong ada penjaganya tuh seperti apa ya, siluman apa dong, seperti macan apa itu. Terus masuk lagi penjara Sukma. Dari penjara Sukma terus ke lorong, keluar lagi ke gerbang. Itu perjalanannya. Jadi 2 anak ini ternyata masih menuju dalam satu hal yang sama. Mungkin di gerbang ada melihat yang berbeda dan itu. Dan sebenarnya tadi kalau mereka juga tidak fokus sebenarnya di patung itu, ada penjaganya juga di patung sebenarnya. Mereka tapi tidak fokus karena terlalu fokus melihat ke bagian patungnya dan lalu mengikuti perjalanan cahaya kuning. Biasanya saya ketika mengantar seseorang itu dengan metode memberikan mereka cahaya. Biasanya kalau tidak kuning, cahaya merah. Kenapa sih? Karena cahaya kuning itu menunjukkan keterangan di situ. Jadi di alam gaib itu biasanya agak remang-remang dan biasanya mendapatkan hal-hal yang ganjil yang karena berbedanya. Ini juga kayaknya ada agak sesak saya itu. Tahu kenapa nih malam ini agak kayak ada sesuatu yang masuk nih, nggak tahu makhluk apa yang masuk tiba-tiba aja. Mungkin ada di sekitar sini. Ada sesak nih. Atau karena masker ya sesak. Sejati. Oke. Dan itu tentang perjalanan menembus alam gaib. Semoga kalian suka, dan maaf jika kata-kata saya ada kesalahan, ada berbeda pendapat dan lain sebagainya. Sebelum saya tutup, saya akan menceritakan sedikit hal mengenai tentang ini ketika alam gaib ini. Pas ketika saya KKN. Di KKN ini seperti apa ya, bukan kuliah kerja nyata tapi kayak kuliah kerja nyetan apa, seperti hal-hal mencari setan terus di KKN ini. Karena ketika KKN itu banyak hal-hal tragedi ini. Itu di situ sering banget saya dan beberapa dosen yang bisa itu melakukan transfer sukma untuk membantu rekan-rekan yang sedang terkena apa ya, seperti kesurupan di wilayah KKN yang lainnya. Itu saya melakukan transfer sukma dan mereka. Tadi awalnya saya juga kurang pede mengenai transfer sukma ini. Kenapa sih? Karena merasa saya ini masih belum bisa. Tapi ternyata dengan bantuannya mereka, dosen-dosen saya itu bisa transfer sukma. Di situ katanya dari wilayah lain, dari kata teman saya itu suaranya dari telepon, medianya telepon. Padahal saya nggak sedang menelpon mereka, tapi mereka dengan telepon mereka itu bisa kedengeran. Katanya saya yang bicara. Telepon ada perempuan, itu telepon perempuan katanya di desa Tunggul Payung, kalau di Tugu.
tuh saya sudah melakukan transfer sukma, tapi nggak pakai telepon saya, tapi di sananya pakai telepon, dan itu membicarakan tentang rumah yang ada di sekitar situ. Tapi itu saya nggak pakai telepon, tapi mereka medianya telepon. Kenapa sih medianya telepon? Karena alat komunikasi itu jauh lebih cepat ketika mengantarkan sukma. Alat komunikasi, telepon, radio, pokoknya hal-hal yang menerima sinyal seperti televisi itu lebih cepat transfer sukma. Kenapa seperti itu? Kalian mungkin bisa pelajari tentang metode kuantum atau apa ya, yang ya tentang Albert Einstein lah, kalian baca aja itu tentang kuantum. Itu katanya lebih cepat. Tapi kalau menurut Jawa, hal yang lebih cepat ketika transfer sukma itu menggunakan dupa. Dupa itu jauh lebih cepat ketika transfer sukma untuk menembus alam gaib atau melakukan transfer ke wilayah yang lain. Ya mungkin itu saja tentang video saya. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di YouTube kami agar kami selalu senang membuat video-video tentang hal-hal perjalanan selain menembus alam gaib, perjalanan tentang gaib, tentang informasi desa-desa, dan menceritakan sejarah. Komen dan terus subscribe dan komen dan tonton terus videonya. Oke Al, terima kasih.